Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashab, teman-teman, para pemirsa, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur dan rasa terima kasih kita haturkan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu, memberikan umur, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pecinta, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kajian kita masih menerangkan tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar khulu'. Yaitu sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video-video sebelumnya, pengertian khulu adalah ketika istri meminta kepada pihak suami untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan catatan si istri berkenan untuk memberikan iwat. Si istri berkenan untuk memberikan uang ganti karena dia yang meminta atau sudah tidak sanggup melanjutkan hubungan rumah tangga. Ketika si suami telah mengiyakan, mensetujui atas permintaan si istri ini, maka inilah yang disebut dengan khulu'. Dan telah kami bahas juga pada video sebelumnya tentang rukun-rukun khulu'. Artinya komponen-komponen yang harus ada ketika terjadi khulu'. Ini yang disebut dengan rukun-rukun khulu'. Dan jumlahnya ada 5, yaitu multazimul iwat, kemudian yang kedua budu', yang ketiga itu iwat, yang keempat zauj, dan yang terakhir yang kelima adalah sighah. Multazimul iwat artinya adalah adanya pihak yang memang bersedia untuk menanggung pembayaran iwat atau pembayaran nominal harta yang akan diberikan kepada pihak suami. Ini yang disebut dengan multazimul iwat. Yang kedua kemudian adalah bud'un, atau bahasa lain bud'un itu adalah farj, yaitu kemaluannya si istri. Betul-betul ada. Dan itu sudah kami terangkan maksudnya bagaimana, sudah kami terangkan pada video sebelumnya. Yang ketiga tadi itu iwat. Iwat itu artinya adalah nominal harta yang akan diberikan oleh istri kepada suami. Dan kemudian yang keempat adalah zauj. Ada si laki-laki sebagai suaminya ini memang betul-betul ada. Dan yang terakhir adalah sigot, yaitu ucapan akad ijab kabul antara pihak istri dengan pihak suami. Ini 5 rukun yang harus ada ketika akan terjadi akad khulu'. Dari kelima rukun-rukun ini, masing-masing rukun memiliki persyaratan. Yang mana persyaratan dari masing-masing rukun dalam khulu' harus terpenuhi. Sehingga kalau sampai persyaratan untuk masing-masing rukun ini ada yang kurang terpenuhi, maka akad khulu' tersebut tidak bisa dianggap sah. Ketika akad khulu'nya ini tidak dianggap sah, maka nanti yang terjadi adalah talak. Talaknya sesuai dengan kapasitas atau jatah talak yang masih ada bersama dengan diri si suami. Bisa jadi talak 1, 2, atau bahkan sudah bain atau talak 3. Nah, ini yang akan kita bahas tentang syarat-syarat dari masing-masing rukun yang telah kita kaji pada video sebelumnya. Untuk rukun pertama, atau yang dinamakan dengan multazimul iwat, artinya pihak yang menanggung untuk membayar iwat, pihak yang menanggung untuk membayar nominal harta yang akan diberikan kepada pihak suami. Syaratnya apa? Beliau, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, memberikan keterangan, wa syurito fil multazimi walau ajnabiyan qabilan kana au multamisan itlaqa tasarrufin maliyin. Yang artinya, wa syurito, dan disyaratkan ya, fil multazimi, bagi pihak multazim iwat, walau ajnabiyan, walaupun dia itu adalah orang lain, artinya bukan si istri, ya, qabilan kana au multamisan,
Si multazim ini pihak yang tinggal menerima ucapannya suami, atau multamisan, dia yang meminta kepada si suami, itlaku tasarrufin maliyin. Dia harus orang yang jenisnya itu atau kelompoknya itu kelompok-kelompok orang yang mutlaku tasarruf. Dia orang yang sah untuk menjalankan harta bendanya sendiri. Kenapa demikian? Karena secara kacamata syariat ada kelompok-kelompok orang itu yang tidak boleh menjalankan hartanya sendiri. Kelompok orang-orang yang tidak boleh menjalankan harta bendanya sendiri ini diistilahkan dengan sebutan mahjur alaih. Yang mana dalam kitab Fathul Qorib, orang-orang yang mahjur alaih itu jumlahnya ada 8. 8 orang ini masuk dalam kategori mahjur alaih. Sehingga selain 8 orang ini, dialah yang disebut dengan mutlaqut tasarruf. Orang yang boleh dan sah secara kacamata syariat untuk menjalankan harta bendanya sendiri. Sehingga kita perlu tahu siapa saja kira-kira 8 orang ini dari orang-orang yang mahjur alaih ini, kira-kira siapa saja kita perlu tahu supaya kita tidak sampai terjerumus setidaknya masuk dalam kategori 8 orang ini. Yang pertama adalah orang mahjur alaih adalah majnun, orang yang gila. Ketika ada orang gila, orang stres, dia kehilangan kewarasan akal, namun kondisinya dia ini sebenarnya adalah orang yang kaya raya, dia punya harta yang banyak, maka seberapapun kebanyaknya harta yang dia punya atas nama dia, rumah, mobil, perusahaan, dan seterusnya, tapi karena dia gila, maka dia tidak boleh menjalankan harta bendanya sendiri. Dia tidak boleh melakukan jual beli dengan tangannya sendiri. Harus ada pihak wali atau orang yang mutlaqut tasarruf menemani si orang gila ini dalam hal menjalankan harta bendanya. Ini kelompok mahjur alaih yang pertama. Mahjur alaih yang kedua yaitu sobi, anak kecil. Ketika ada anak kecil yang dia itu belum balik, dia belum mengerti tentang tata cara untuk jual beli, belum mengerti tentang tata cara untuk berhutang misalkan. Intinya dia masih belum mengerti untuk mengatur keuangan. Maka orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini masuk dalam kategori mahjur alaih, yaitu si anak kecil yang dia masih belum mengerti tentang menjalankan harta bendanya walaupun dia adalah orang kaya. Artinya misalkan begini, ada misalkan anak kecil, taruhlah dia itu usianya 5 tahun misalkan. Ada anak usia 5 tahun dan dia laki-laki yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Yang orang tuanya ini orang yang kaya raya. Sehingga ketika dia mendapatkan jatah warisan, semenjak orang tuanya meninggal, seberapapun banyaknya warisan atas nama dia, dia masih belum boleh untuk menjalankan harta benda tersebut. Kenapa demikian? Karena dia masih sobi, dia masih anak kecil yang belum mengerti tentang tata cara menjalankan harta bendanya. Dia masuk dalam kategori orang-orang yang mahjur alaih. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, budak. Jika ada orang dan dia ini orangnya jenisnya adalah budak, bukan orang merdeka, maka dia juga demikian tidak boleh menjalankan harta bendanya sendiri. Harus ada pihak wali, dan walinya budak adalah tuannya sendiri. Sehingga ketika ada budak ingin membeli sesuatu, bukan dengan menggunakan tangannya dia, tapi harus menggunakan tangan tuannya. Kecuali nanti kalau budaknya ini budak mukatab misalkan, dan karena di masa-masa sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, maka kami rasa tidak perlu kami mempanjang lebar pembahasan tentang perbudakan. Ini kelompok orang yang ketiga. Kelompok orang yang keempat, orang yang safeh. Orang safeh adalah orang yang tolol, orang yang dungu, orang yang bodoh dalam menjalankan harta bendanya sendiri. Atau kalau bahasa orang hukum dianggap sebagai orang yang tidak cakap. Orang yang tidak cakap dalam hal menata, memanage, mengatur keuangannya dia sendiri. Gampangannya dia orang yang mudah ditipu ketika melakukan akad jual beli. Seandainya ada orang tawar barang dan barangnya ini kemudian di-up harganya,
Taruhlah misalkan harga pasarannya 5.000, lalu ada orang menawarkan kepada dia harga 12.000, dia langsung mengiyakan saja dan langsung membeli. Tanpa menawar terlebih dahulu. Atau tanpa mencari informasi kira-kira harga pasarannya barang ini berapa. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya dia adalah orang yang masih belum mengerti, belum cakap dalam menjalankan harta bendanya sendiri. Maka ini termasuk dalam kategori orang yang safeh. Ketika orang safeh, ketika dia itu adalah orang yang safeh, orang yang tidak cakap dalam menjalankan harta bendanya, maka dia masuk dalam kategori salah satu dari 8 orang mahjur alaih. Ini orang yang keempat. Kemudian orang yang kelima, orang-orang yang tidak boleh menjalankan harta bendanya sendiri adalah orang yang bangkrut, atau bahasa kitabnya orang yang muflis. Orang yang bangkrut, dia misalkan punya perusahaan besar, namun ke perusahaan besarnya milik dia ini bangkrut sampai dia itu terlilit oleh hutang. Maka orang yang muflis seperti ini, orang yang bangkrut seperti ini masuk dalam kategori mahjur alaih. Dia hanya diperbolehkan untuk menjalankan harta-harta bendanya ini ketika untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan-kebutuhan primer saja. Taruhlah misalkan untuk beli beras untuk makan, beli lauk untuk makan, beli minuman untuk minum, hanya sebatas itu. Kalau lebih daripada itu maka belum diperbolehkan. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menjalankan harta bendanya ini ke arah melunasi hutang-hutang dari dampak keberangkutan perusahaan dia. Ini orang kelompok kelima yang termasuk dalam kategori mahjur alaih. Kelompok yang keenam adalah orang yang dalam kondisi sakit. Dan kondisi sakitnya dia ini kondisi sakit yang ada dugaan kuat ini arahnya akan kematian. Jadi nggak akan lama lagi gara-gara sakit ini dia akan mati mesti. Ini orang-orang seperti ini masuk dalam kategori mahjur alaih. Sehingga dia dalam kondisi sakit parah yang akan meninggal dunia seperti itu, dia tidak bisa dan tidak boleh semena-mena dalam melakukan wasiat. Semena-mena dalam menggunakan harta bendanya dia sendiri walaupun dia orang kaya. Harus ada pihak lain yang mendampingi agar supaya harta benda ini bisa tersalurkan, bisa digunakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. Ini kelompok yang keenam. Kelompok yang berikutnya adalah orang yang ketujuh, yaitu adalah orang yang punya harta, tapi hartanya ini kondisinya, posisinya sedang digadaikan. Jadi dia punya harta, tapi harta ini posisinya sedang digadaikan. Karena dia butuh uang untuk berhutang, lalu kemudian dia menggadaikan salah satu hartanya, taruhlah misalkan mobil, misalkan, atau surat-suratnya mobilnya itu maksud saya, BPKB-nya itu misalkan, dia ketika telah menggadaikan BPKB mobil ini, dia telah menggadaikan BPKB sepeda motor misalkan, maka orang yang sedang menggadaikan hartanya ini, dia tidak boleh kemudian di tengah-tengah barangnya tergadaikan seperti itu, dia bikin akad jual beli dengan pihak lain, mengatakan kalau mobil saya atau sepeda motor saya ini saya jual. Dia tidak boleh seperti itu. Dia tidak boleh menggunakan harta bendanya ini untuk diperjualbelikan. Walaupun mobil itu atau sepeda motor itu adalah hartanya dia sendiri, atas nama dia sendiri, belum berpindah tangan. Tapi karena kondisinya ini masih digadaikan, maka dia masuk dalam kategori mahjur alaih. Orang-orang yang tidak boleh menjalankan harta bendanya. Ini kelompok yang ketujuh, orang yang ketujuh. Yang terakhir, yang kedelapan, orang-orang yang mahjur alaih adalah orang-orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Misalkan ada orang yang dulunya muslim, dia kaya raya, punya harta yang luar biasa. Lalu kemudian dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik, dia murtad. Maka ketika dia murtad, secara hukum syariat, dia tidak boleh menjalankan harta bendanya sendiri. Harus ada pendamping. Dan pendamping ini tugasnya adalah berupaya bagaimana caranya dia bisa bertaubat dan kembali lagi kepada agama Islam. Ketika dia sudah kembali kepada agama Islam, maka dia diperkenankan untuk menjalankan harta bendanya sendiri. Ya, ini 8 orang yang masuk dalam kategori mahjur alaih. Selain 8 ini, maka dia termasuk orang-orang yang mutlaqut tasarruf. Dia adalah orang yang sah dan boleh untuk menjalankan harta bendanya. Sedangkan dalam pembahasan kita, yaitu dalam masalah khulu'
dan kita fokus pada rukun yang pertama yaitu multazimul iwad, orang yang menjadi penanggung, bersedia menanggung pembayaran iwad, pembayaran nominal yang akan diberikan kepada pihak suami ketika istrinya meminta khulu. Orang yang menjamin nominal ini harus orang yang multazimul, harus orang yang mutlakut tasarruf. Seandainya yang menanggung ini ternyata adalah orang-orang yang mahjur alaih, entah itu misalkan orang yang safeh, entah itu misalkan orang yang muflis, orang yang bangkrut, atau misalkan dia itu orang yang murtad, maka dia tidak sah menjadi multazimul iwad. Sehingga misalkan saya contoh kasusnya begini. Ada orang perempuan. Yang orang perempuan ini sudah tidak tahan melanjutkan rumah tangga dengan suaminya. Namun karena dia itu kondisinya melarat, si istri ini kondisinya tidak punya harta, dia hanya bisa curhat kepada temannya. Curhat tentang bagaimana dia sudah tidak mampu menanggung, mempertahankan, memperjuangkan rumah tangga yang sedang dia arungi ini. Lalu kemudian si perempuan ini punya inisiatif untuk melakukan khulu. Ketika dia akan melakukan khulu, dia curhat juga kepada temannya kalau dia belum punya iwad, belum punya nominal harta sekian sebagai iwad yang akan diberikan kepada pihak suami. Lalu temannya ini yang dicurhati ini, oke lah, kalau kamu itu masih berat untuk masalah iwatnya, biarkan saya yang membayar iwatnya. Namun ternyata orang yang dicurhati dan bersedia untuk membayar iwatnya, dia ternyata adalah orang-orang yang mohon maaf murtad. Dia mantan seorang muslim. Dulu dia muslim, tapi sekarang dia sudah bukan orang Islam lagi. Dan dia menanggung iwatnya teman yang telah bercurhat seperti ini. Maka pihak teman yang bersedia untuk menanggung iwat, bersedia untuk menanggung nominal yang akan diberikan kepada suami, dia tidak sah untuk menjadi multazimul iwat. Ketika tidak sah menjadi multazimul iwat, maka akad khulu'nya bermasalah. Dan itu nanti tidak terjadi akad khulu', tapi akan terjadi akad talak. Nah, ini salah satu gambaran contohnya seperti itu. Orang yang multazimul iwat itu ada kalanya qabilan, ada kalanya multamisan. Apa yang dimaksud dengan qabilan? Qabilan itu artinya adalah pihak yang menerima. Contoh kasus yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Baijuri, beliau Syekh Ibrahim bin Mahfud Baijuri mengatakan fal qabil ka'an qala zauju li syakhsin. Misalkan ada suami yang suami ini bilang kepada pihak multazimul iwad, tapi multazimul iwadnya bukan si istri, temannya misalkan. Dia bilang kepada si orang lain ini, khalaqtu zaujati ala alfin fi zimmatika faqabila. Si suami bilang kepada orang lain tadi itu, mas, saya ini sudah menerima khulu dari istri saya, misalkan seperti itu, dengan kesepakatan membayar, taruhlah misalkan 10 juta rupiah, misalkan seperti itu. Tapi 10 juta ini kata istri saya ditanggungkan kepada sampean. Lalu si laki-laki yang diajak ngobrol ini, ya, saya siap untuk menanggung 10 juta itu dari khulu istrimu. Nah, maka orang seperti ini, temannya ini yang bersedia menanggung ini, dia adalah orang yang multazimul iwad, tapi dia modelnya adalah orang yang qabilan, orang yang menerima untuk membayar tanggungan iwad atas khulu' dari istri si suami. Ada kalanya juga orang yang multazimul iwad ini adalah orang yang multamisan. Multamisan itu artinya orang yang meminta. Gambaran contohnya yang disebutkan dalam Hasyiah Baijuri, beliau di sini mencontohkan ka'an qalal ajnabiyyu ibtidaan. Misalkan ada orang yang pihak lain, bukan istrinya, pihak lain bilang kepada pihak suami. Jadi ada si A, temannya istri, yang si A ini bilang kepada pihak suami, ibtidaan. Secara mendadak, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada panas, tidak ada hujan. Tiba-tiba orang ini, si A ini datang kepada pihak suami dan bilang, khali' zaujataka ala alfin fi dhimmati fayaqulu khala'tuha ala dhalik. Si orang lain, si A ini bilang, tolong lepaskan istrimu dengan perjanjian kesepakatan membayar 10 juta rupiah di tanganku, di tanggunganku.
saya yang menanggung biaya 10 jutanya. Lalu si suami bilang, khola'tuha ala dalik. Ya, saya terima khulu' dari istri saya ini melalui tangan sampean ini, ya, membayar 10 juta dari tangan sampean, ya. Maka ini sudah terjadi khulu'. Ini gambaran ketika multazimul iwadnya adalah orang yang multamisan. Modelnya dia adalah orang-orang yang multamisan. Dia yang meminta secara sukarela maju untuk menerima, menanggung, membayar iwad, membayar nominal yang akan diberikan kepada pihak suami. Nah, ini syarat orang yang multazimul iwad, yaitu rukun yang pertama. Untuk rukun yang kedua, yaitu adalah bud'un, atau bahasa lainnya itu farjun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah si suami ini memang betul-betul sah untuk memiliki manfaat dari buduk, manfaat dari farji si perempuan ini. Artinya bukan orang lain atau bukan orang yang tidak sah untuk diambil manfaat buduknya, diambil manfaat farjinya. Betul-betul istri yang sah dari pihak suami. Maka yang seperti ini itu yang dimaksud dengan bud'un, rukun yang kedua. Syekh Baijuri dalam hal ini menyatakan wa syurito fil bud'i milkuz zauji lahu. Ya. Disyaratkan dalam masalah buduk memang si suami betul-betul memiliki manfaat dari buduk itu sendiri. Memiliki manfaat dari farji si istrinya ini. Betul-betul memiliki seperti itu. Dia memiliki manfaatnya. Maka ini sah sebagai buduk, yang mana buduk ini adalah rukun yang kedua. Fayasihul khul'u fi raja'iyati. Maka sah akad khulu' bagi istri yang dalam kondisi raja'iyah. Raja'iyah itu adalah istri yang sudah terkena talak 1 atau talak 2, tapi dia masih dalam masa iddah. Sudah pernah kami sampaikan dan kami terangkan pada video-video sebelumnya bahwa kita bagaimana memahami kata-kata istri. Karena kebanyakan di masyarakat sekeliling kita yang familiar, yang namanya istri itu ya hanya istri yang sah. Ketika istri ini diceraikan, entah itu masih dalam masa iddah atau sudah keluar dari masa iddah, dia sudah tidak dianggap sebagai istri lagi. Sudah disebut dengan mantan istri. Ini pandangan secara umum yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun dari kacamata syariat tidak seperti demikian. Istri itu selain orang yang memang secara sah sebagai istri, dia memang adalah istri yang betul-betul istri. Ada kalanya juga zauja atau istri ini adalah perempuan-perempuan yang sudah tertalak. Talak 1 atau talak 2. Namun masih dalam masa iddah. Artinya si istri ini masih punya kesempatan untuk dirujuk. Orang perempuan yang seperti ini, dia terkena talak 1 atau terkena talak 2 dan dia masih dalam masa iddah, maka dia masih berstatus zaujah. Ya, masih berstatus zaujah. Karena dia masih berstatus zaujah, maka pada dasarnya si suami masih memiliki hak terhadap manfaatul budai, kemanfaatan farji dari si perempuan ini. Karena apa? Karena masih dalam masa iddah. Kecuali kalau ternyata masa iddahnya sudah habis, atau si istri ini sudah bain kubro, sudah tertalak 3, maka ini sudah bukan lagi istri. Maka dia sah disebut sebagai ajnabiyah. Sehingga ketika istri yang tertalak 1 atau 2 dan sudah habis masa iddahnya, istri yang model seperti ini sudah tidak bisa lagi dikhulu. Istri yang masih bisa dikhulu adalah ketika tertalak 1 atau 2 dan masih berada pada masa iddah. Dia masih bisa dikhulu. Nah, ini penting. Berikutnya kemudian rukun yang ketiga adalah iwad atau nominal harta yang akan diberikan kepada pihak suami. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan pernyataan tentang masalah iwad ini. Beliau mengatakan wa syurito fil iwadi kaunuhu maksudan ma'luman raji'an li jihati zauji maqduran ala taslimihi kama yu'lamu min kalamil musannifi wa syarihi. Artinya disyaratkan dalam masalah iwad, artinya nominal yang akan diberikan kepada pihak suami, syaratnya apa? Kaunuhu maksudan makluman. Harta ini atau nominal ini adalah harta yang memang biasa umumnya itu dipakai, diambil manfaatnya.
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memang umumnya seperti itu. Bukan benda-benda yang jarang diambil manfaatnya, atau bahkan benda yang tidak bisa diambil manfaatnya. Taruhlah misalkan iwat yang diajukan oleh pihak istri itu, Mas, mohon maaf saya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga ini, dan saya minta kita sudahi saja rumah tangga ini, dan saya siap untuk membayar iwatnya. Si suami tanya, loh kamu itu minta seperti itu, iwatnya atau nominalnya mau bayar apa? Saya kasih misalkan contoh ini ya, kroto 1 truk misalkan. Ya, iwatnya kroto 1 truk. Lah, walaupun kroto itu di pasaran, di pasar burung itu ada harganya, tapi secara kacamata syariat, hewan kroto atau semut yang merah-merah ini adalah benda-benda yang ghairu maksudin. Benda-benda yang secara umum itu tidak diambil manfaatnya, tidak bisa digunakan manfaatnya, sehingga harta yang seperti ini tidak sah sebagai iwat. Ini contoh saja. Tapi kalau misalkan iwatnya, ya saya bersedia bayar, taruhlah misalkan 1 unit mobil expander misalkan, ya boleh-boleh saja, karena memang mobil seperti itu maksudan, sudah lumrah untuk digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Disarankan seperti itu. Makluman jelas hartanya apa? Bukan misalkan, ya sudah harta yang saya bayar ke sampean salah satu mobil saya. Loh, salah satu mobil saya ini mobil yang mana? Taruhlah misalkan dia punya 2 mobil, yang satunya itu Alphard, yang satunya ini X-Pass. Lah ini yang mau dikasihkan yang mana? Dia hanya bilang salah satu mobil saya. Tentunya pihak suami lebih kepingin untuk mendapatkan Alphardnya. Ternyata si istri kepinginnya yang X-Pass. Lah ini kan menjadi gak jelas. Sehingga disyaratkan dalam masalah iwat harus makluman, harus jelas harta yang mana yang akan diberikan. Dan harta ini ya yang disepakati tadi itu harus li jihati zauji, dipasrahkan, diberikan kepada pihak suami, bukan kepada pihak-pihak yang lain. Ini Mas, saya bersedia membayar, taruhlah misalkan nominal uang 150 juta, tapi bukan buat sampean. Karena saya melihat sampean itu kok rajin ke masjid, uangnya 150 ini untuk pembangunan masjid misalkan. Tidak boleh seperti itu. Uang ini diarahkan kepada pihak zauj, diberikan kepada pihak suami. Harus seperti itu. Dan memang harta ini disana juga harus mampu untuk diserahkan. Taruhlah misalkan si istri ini tidak mampu menyerahkannya. Mas, saya mau membayar iwatnya. Tapi iwatnya ini harta saya yang sekarang sedang dihutang sama si A misalkan. Sedangkan si A-nya ini kondisinya atau posisinya di mana nggak diketahui. Memang benar si istri punya hartanya dihutang oleh si A, tapi si A-nya nggak bisa diketahui, nggak bisa dilacak sedang berada di mana. Sehingga harta yang seperti ini dianggap tidak mampu untuk diserahkan kepada pihak suami. Maka harta yang seperti ini tidak boleh dipakai sebagai iwat, dipakai sebagai nominal pengganti kepada pihak suami dari akad khulu. Ini penting untuk diketahui. Kita lanjutkan, persyaratan berikutnya adalah wasyurita fi zauji. Syarat untuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah zauj. Dalam akad khulu harus ada pihak zauj. Zauj dalam hal ini juga ada syaratnya. Beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri menyatakan wasyurita fi zauji kaunuhu mimman yasihhu tolakuhu, yang artinya disyaratkan bagi rukun keempat yaitu zauj. Zauj ini harus orang laki-laki yang memang sah untuk melakukan talak, boleh dan sah untuk melakukan cerai dengan sendirinya. Berarti kalau seandainya ada suami yang dia itu tidak bisa melakukan cerai dengan sendirinya karena mungkin dia itu orang gila misalkan, maka pihak istri tidak boleh mengakadkan khulu dengan si suami ini karena suaminya dalam kondisi gila. Seandainya si istri ini yang memiliki suami gila ini ingin melakukan khulu, maka si istri harus berbicara kepada orang tuanya si orang gila, orang tuanya suami yang dalam kondisi gila, kepada walinya. Bilang ke sana bahwa dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dan bersedia untuk membayar nominal harta sekian asalkan dia bisa lepas dan tidak lanjut dalam masalah rumah tangga. Ini syarat untuk zaujnya. Berikutnya rukun yang kelima yaitu sigot. Sigot itu harus ada ucapan dari pihak istri
dan juga jawaban dari pihak suami. Kalau misalkan istri ini ternyata orang yang tidak punya harta, lalu dilimpahkan pembayaran iwatnya itu melalui orang lain, si A misalkan, maka juga harus ada ijab kabul antara pihak suami dengan pihak si A ini. Jika ada omong-omongan, si istri sudah bilang bahwa dia tidak mampu melanjutkan rumah tangga dan minta supaya lepas dari ikatan rumah tangga ini dan bersedia membayar sekian. Dan suami mengiyakan. Namun karena misalkan si istri ini karena kondisinya tidak punya harta, dia bilang yang akan membayar dan menanggung iwat adalah teman saya yang bernama ini, Fulan ini misalkan. Lalu si suami konfirmasi kepada si Fulan temannya istri bahwa apakah benar kamu akan menanggung biaya iwat dalam khulu istri saya? Ya, saya siap untuk menanggung semuanya. Bayar sekian. Istri kamu sudah memberikan informasi kepada saya. Maka ini sudah sah. Ini yang dimaksud dengan persyaratan dalam hal sigot, yaitu rukun yang kelima dari rukun-rukun khulu. Nah, inilah kiranya persyaratan-persyaratan yang telah kami sampaikan melalui keterangan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Mengingat dalam kitab Fathul Qorib sendiri, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi tidak menyebutkan rukun-rukun khulu. Begitu juga beliau tidak menjelaskan bagaimana syarat-syarat dari masing-masing rukun-rukun khulu. Sehingga kami perlu untuk mengambil dari referensi-referensi kitab yang lain, dan sebagaimana biasanya yang kami pakai adalah keterangan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri atau keterangan yang ada di dalam kitab Al-Iqna, begitu juga dari keterangan Syekh Al-Bujairomi, dan beliau menyatakan seperti tadi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dari keterangan ini betul-betul bisa memberikan kegamblangan kepada kita semuanya, dan kami mengingatkan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, semakin menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang mendapatkan nadhrah, mendapatkan pandangan khusus dari junjungan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.